orang-orang yang suka mengungkapkan setiap yang dirasakan, itu apabila yang dirasakan itu tidak baik, yang diungkapkan berupa kekecewaan, cemoohan, hinaan, maka sebaiknya berusaha untuk menghindarinya, karena yang demikian itu sesuatu yang biasa. Bukankah setiap orang ingin jadi orang-orang pilihan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Han Anis di channel Sandikala. Apa kabar teman-teman? Saya yakin teman-teman jam segini sudah tidur ya. Kebetulan saya belum tidur karena habis ngobrol conference tadi. Karena tadi konferensinya mulainya agak malam, jadi sudah ngantuk sebenarnya, tapi karena ngobrol-ngobrol jadi akhirnya hilang juga ngantuknya. Sekarang udah jam 12-an malam lebih ya. Dan mohon maaf, background saya agak berantakan karena tadi anak saya melukis belum selesai, jadi masih belum bisa diberesin. Ya udah tidur duluan tuh. Oke teman-teman, makin kesini makin banyak pengkritik, makin banyak pembenci ya. Kalau dulu kita mengenal hater itu hater video, kalau hari ini hater konten kreator. Luar biasa. Luar biasa manusia ini di dalam melakukan apa yang ingin dilakukan. Tapi begitulah isi dunia ya. Kalau kita berpegang pada ajaran Tuhan, Tuhan tidak pernah mengizinkan, tidak pernah membolehkan kita menyampaikan kebencian kepada lian, kepada pihak lain. Benci itu fitrah bagi setiap manusia. Di dalam hati memang bisa muncul rasa suka dan bisa muncul rasa tidak suka. Jadi rasa itu manusiawi. Rasa itu tidak ada salahnya. Menjadi salah ketika rasa itu diungkapkan melalui mulut, melalui lisan ya, mulut, lisan, lidah, atau melalui tulisan, atau kemudian melalui anggota badan yang lain. Maka saya mengatakan orang yang berposisi sebagai pembenci, pengkritik, pencemooh, penghina, itu sebagai orang-orang biasa. Mengapa saya katakan orang biasa? Ya itu tadi, karena rasa itu biasa memang ada di dalam setiap manusia. Sehingga orang yang tidak mempunyai filter terhadap rasanya mengungkapkan setiap yang dia rasakan dan merasakan setiap yang diungkapkan. Itu banyak temannya atau banyak
yang sama, banyak lainnya, banyak jenisnya, banyak golongan itu tuh banyak jumlahnya. Makanya saya bilang itu adalah hal yang biasa. Yang seperti itu adalah manusia yang biasa. Kalau orang Jawa nyebut yang begitu tuh rempuyuan. Rempuyuan itu, Anda tahu rempeyek, makanan rempeyek, mengapa disebut rempeyek? Itu karena di situ ada banyak udang ya. Kalau rempeyek udang, kalau rempeyek kacang di situ ada banyak kacang, rempeyekan, rempuyuan. Ada begitu banyak yang sama, seragam di situ. Yang luar biasa adalah orang-orang yang mengungkapkan kebaikan, mengungkapkan dukungan, mengungkapkan hal-hal yang positif, dan meninggalkan kebencian. Ada di dalam diri saja, cukup di dalam diri saja, tidak diungkapkan. Nah, ini perlu saya sampaikan karena di saat-saat ini di mana ujian sebagai seorang VTuber itu semakin keras, semakin berat ujiannya. Mengapa? Karena semakin kesini semakin lama. Apalagi tanggal 31 yang ditunggu-tunggu itu pun sudah jelas tidak akan bisa mendapatkan, apalagi dipencetnya tombol on, bahkan untuk mendapatkan waktu berkonsolidasi saja nampaknya belum bisa tanggal 31. Ya. Yang tiap hari saya mengatakan tanggal 31 tinggal 6 hari lagi loh. Hari ini kita tahu bahwa tanggal 31 tidak mungkin bisa mendapatkan apa yang diharapkan oleh kita semua. Apakah dengan demikian seseorang yang mendapatkan kabar seperti itu harus kemudian mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan ketidaksukaannya, kemudian mencemooh, menghina? Seharusnya tidak. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita itu kita terbatasi oleh apa yang digariskan oleh kehidupan itu sendiri. Apa? Ada yang disebut sebagai uzur. Sehingga ada namanya uzur syar'i. Apabila ada dua hal yang harus dilakukan atau dua hal yang membutuhkan seseorang di waktu yang sama dengan badan yang sama, maka tidak mungkin dua-duanya bisa mendapatkan keberadaan badan yang sama itu. Mesti dipilih salah satu yang lebih memungkinkan untuk dilakukan. Nah, rupanya kita belum mendapatkan waktu untuk bisa berkonsolidasi. Maka saran saya, teman-teman, tidak usah kemudian mengungkapkan kekecewaannya dengan bicara yang tidak baik di grup melalui WA atau di komen-komen ya. Mengapa? Karena kalau kita melakukan setiap yang tidak kita sukai itu kita ungkapkan, maka betapa banyak sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana. Karena bermiliar-miliar manusia setiap harinya, setiap saat, setiap orang pasti menemukan sesuatu yang tidak disukainya. Itulah gunanya menyimpan hal-hal yang negatif. Sir itu rahasia di dalam dirinya, dijadikan sebagai rahasia di dalam dirinya,
dan diungkapkan hanya yang baik-baik saja. Teman-teman, apakah dengan demikian kita tidak tahu sampai kapan kita harus menunggu? Nah, pertanyaan semacam ini setiap hari ditanyakan. Setiap hari. Kita tidak tahu nih sampai kapan kita harus menunggu. Tentu ada targetnya. Tapi apakah, pertanyaannya begini, apakah setiap yang dilakukan itu harus diomongkan? Tentu juga tidak. Mengapa? Karena kalau setiap yang diomongkan itu setiap yang dilakukan itu diomongkan, bisa jadi targetnya tidak terpenuhi karena kendala-kendala akibat dari omongan-omongan. Nah, ini yang kemudian orang mengatakan, wah itu bisa jadi blunder, bisa jadi salah. Nah, saya menyarankan kepada diri saya dan kepada teman-teman semua yang menaruh kepercayaan untuk mau menerima saran dari saya menyarankan sebaiknya kita tetap menunggu sampai benar-benar ada bendera putih itu dikibarkan. Kalau ada bendera putih dikibarkan, saat itu kita boleh menyerah. Tapi selama tidak ada, yang artinya upaya-upaya tetap selalu terus dilakukan, perjuangan terus dikencengkan, selama itu pula kita boleh berharap. Karena apa? Karena sejatinya nasib kita berada di ujung perjuangan kita. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Karena dia bersama, setelah sulit pasti langsung disambung dengan kemudahan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Teman-teman yang menonton mungkin siang. Salam sukses.